Ya. Call is now being recorded. Oke, yang pertama SOP Virtual Meet Kelas 52 yang pertama adalah masuk room meet maksimal 5 menit sebelum dimulai. Jadi kamu setiap harinya wajib masuk ke virtual meet kita, ke room kita 5 menit sebelum waktu dimulai. Kalau kita mulai jam 7.15, berarti jam 7.10 kamu harus sudah masuk ke room kita. Ya, jika kamu misalnya terlambat masuk, maka batas toleransi terlambat masuknya, batas toleransinya hanya 10 menit. Jadi setelah 10 menit, jika kamu belum masuk, maka kamu nanti tidak akan diizinkan masuk oleh adminnya, ya. Oleh adminnya tidak akan mengizinkan masuk jika kamu masuknya melebihi batas toleransi. Batas toleransi masuk kita hanya 10 menit setelah jam 7.15. Berarti 7.15 tambah 10 berarti 7.25. Itu paling maksimal kamu masuk. Setelah itu kamu kalau terlambat lebih dari 10 menit itu tidak disarankan, ya. Itu. Jadi masuk sebelum jam 7.15 kamu harus sudah masuk ke room meetingnya supaya Pak Guru tidak banyak menunggu. Beberapa hari ini kan kita masih menunggu teman-teman yang masih belum masuk, gitu ya. Oleh karena itu untuk minggu depan, untuk hari berikutnya, silakan kalian siap-siap ya sebelumnya. Siap-siap bangun pagi-pagi, kemudian mandi, jangan lupa sarapan. Begitu jam 7 langsung kalian klik langsung jam 7.10 ya. Jam 7.10 langsung klik linknya masuk ke room virtual meeting kita. Kemudian yang kedua, nyalakan video selama virtual ya. Siswa yang tidak menyalakan video dianggap tidak hadir kecuali kondisi tertentu. Jadi setiap virtual videonya harus dinyalakan supaya Pak Guru bisa melihat wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya, wajah-wajah lucunya sama Pak Guru bisa terlihat, gitu ya. Jadi mohon untuk dinyalakan terus videonya kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Selanjutnya, mematikan mikrofon selama guru menyampaikan materi. Nah, kalau Bapak lagi berbicara, lagi menyampaikan, mikrofonnya dimatikan. Ya, mikrofonnya dimatikan. Pak, bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kamu boleh mengangkat raise hand. Ya, angkat raise hand-nya, nanti Pak Guru akan melihat di sini secara otomatis. Pak Guru akan terlihat oleh Pak Guru yang mengangkat tangan itu siapa saja, gitu ya. Tanpa kamu harus begini-begini tanda angkat tangan langsung, ya. Kamu cukup klik saja raise hand yang ada di bawahnya, raise hand, secara otomatis Pak Guru akan melihat siapa saja yang mengangkat tangan yang mau bertanya. Nanti Bapak akan panggil. Kalau Bapak sudah izinkan untuk bertanya, baru boleh dibuka, ya. Kemudian memakai pakaian seragam sekolah sesuai jadwal reguler ya, sesuai jadwal biasa. Senin pakai apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya ya, sesuai yang sekarang. Nah, alhamdulillah sekarang semuanya sudah pakai rompi, semuanya lengkap, sudah mandi ya. Oke, keren nih. Lanjut, masuk tepat waktu ya. Oke, sudah tadi dibahas. Kemudian menggunakan nama lengkap sendiri. Menggunakan nama lengkap sendiri. Namanya nama sendiri, usahakan tidak disingkat ya. Misalnya Bagas, Bagja, Fauzia, Aliyah, Aziza. Gunakan awal huruf, awal kata itu menggunakan huruf kapital. Ya, Fauzia, Aliyah, Azizah. Azizah, A-nya huruf kapital. Ya, Al, Dwi, Anugrah. Anugrah, A-nya harus besar, harus huruf kapital. Ya, nah, Ezio, Jibril.
Tuh sudah tepat ya. Kakak Mulki nanti diganti ya namanya. Gunakan nama sendiri karena Bapak akan mengabsen siapa saja yang masuk, siapa saja yang tidak. Gitu ya. Nah, kemudian setiap siswa sudah melakukan mandi sebagai upaya aplikasi dari PHBS, pembiasaan hidup bersih dan sehat. Jadi wajib sudah mandi nih ya. Ketika virtual semuanya harus sudah mandi. Jangan sampai ada yang belum mandi ya. Semuanya harus sudah mandi, sudah bersih semuanya. Tetap menjaga protokol kesehatan 3M 728. Sudah mulai sekarang ya. Ya, bentar ya. Oke, bentar ya. Ini mental ya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pada pembelajaran kali ini, Bapak ingin menyapa dulu nih kalian semuanya. Silakan dibuka mikrofon sama videonya dibuka. Bapak akan menyapa semuanya. Ya, dibuka semuanya ya. Silakan dijawab ya. Kemarin kita sudah punya, Bapak sudah mengajarkan 2. Kalau Bapak panggil semangat pagi, ada panggilan semangat pagi, ada panggilan pagi, ya. Ingat, masih ingat ya? Jadi panggilannya ada 2 nih, ada 2 panggilan. Yang pertama, semangat pagi. Semangat pagi, jawabannya apa? Lalu pagi. Oke, kalau ada lagi yang kedua. Pagi. Kalau yang kedua panggilannya apa? Yang kedua panggilannya pagi saja. Kalau pagi saja berarti jawabannya apa? Jawabannya kalau pagi jawabannya pagi luar biasa. Gitu ya. Bisa? Bisa ya? Kita tes dulu yang panggilan pagi dulu ya. Panggilan pagi. Tes panggilan pagi. Semua videonya dinyalakan ya. Ya, semuanya. Bapak akan panggil menggunakan panggilan pagi. Ya. 1, 2, 3. Pagi. luar biasa. Suaranya masih belum keluar. Suaranya belum keluar. Bapak ulangi lagi. Bersuara semuanya. Tidak ada yang ya. Bapak akan cek di sini siapa saja yang bersuara, siapa saja yang belum bersuara. Ya, Kimbaran silakan dibuka mic-nya. Ya. Pagi. Oke. Kasih. Sekarang Bapak akan panggil dengan panggilan yang kedua. Panggilan semangat pagi. Ya, semangat pagi. Ya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sekarang Bapak mau ngasih lagi nih sesuatu nih, mau ngasih oleh-oleh lagi nih. Bapak mau ngasih oleh-oleh tepuk lebah. Tepuk-tepukan nih, tepuk lebah. Tahu tepuk lebah? Enggak. Nih caranya, perhatikan Pak Guru. Tepuk lebah. Kamu jadi bunga, aku jadi lebah. Tak sengat,
Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, Bapak ulangi lagi ya. Ulangi lagi ya. Tepuk lebah ini. Tepuk lebah. Nya 2 kali. Biasa, perhatikan. Kalau ada panggilan tepuk lebah, rok, 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 kamu sambil nunjuk ke depan. Kamu jadi bunga, rok, rok, rok. Kamu jadi lebah. Tak sengat, sambil pundaknya ke atas. Ya, ya, saya, ya. Tak sengat, ya, tak sengatnya 2 kali ya. Oke, bisa ya. Ambil nya pundaknya diatasin gini. Ya, siap ya. Siap ya, kita coba ya. Kita coba dulu ya. Tepuk lebah. Kamu jadi lebah. Aku jadi tak sengat. Harus diangkat ini, pundaknya harus diangkat. Ya. Sekali lagi kita coba lagi ya. Tepuk lebah. Kamu jadi lebah. Kamu aku jadi lebah. Tak sengat. Bisa ya. Oke, nanti boleh dipraktekkan sama ayah bundanya di rumah, boleh sama saudaranya, sama kakak, sama adiknya ya. Diperagakan di rumah. Baik, anak sekalian, sekarang kita lanjut pada pembelajaran kita. Bapak akan share screen ya. Ya, terlihat. Buka dulu. Dan kita akan membahas tentang pembelajaran tentang tema berapa ya? Password. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 6 ya, hari ini ya. Nah, ya nanti bisa kalau misalnya kalian mau itu kalian sudah bisa belum? Sudah bisa buka belum ke classroom-nya? Bisa sendiri belum? sudah. Bisa sendiri. Ya. Ada yang masih dibantu? Enggak tahu. Apa yang masih dibantu sama orang tuanya? Pak. Ya. Semuanya sudah bisa sendiri. Bisa sendiri ya. Kalau sudah bisa sendiri, alhamdulillah. Sekarang Bapak akan share screen ya, berarti tidak usah menjelaskan lagi. Ketika kamu buka, nanti ini perintahnya, silakan dipahami perintah-perintahnya. Perintah. Di tema 6, subtema 1.
Pak. Ya, Bapak. Pak. Silakan kalian. Tuh. Kan. Tuh. Tuh. Sembilan apa? Kan, Pak. Tuh, 60. Udah ngomong. Ini kenapa gak ibu negara? Berapa? 59. 10. 59. Oh. Lah, sembilan mah ini. Iya. Bukan. Thank you. Ih. Sama-sama. 60. Tuh. Bisa dia. Ini bukan? Bukan? Ah, Ya. Keluar masuk. Bapak mau ganti perangkat dulu ya. Mau ganti dulu. Pak. Karena kayaknya sudah 2 kali ini laptop. Ya. Kira bukan ya Nadi. Oh. Ya, aman. Aman 60. Mana? Oi. Hey. Oh. Ya, ya, ya.
Y. Multi. Y. Kayaknya sekarang sudah ini insaf nih. Ya sudah insaf nih. Aja ya. Baik, anak-anak akan screen sama kalian. Kalau kalian sudah baca belum? Sudah. Mau Kak. Ya, Pak. Kalau sudah ada, alhamdulillah nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya menjelaskan kembali supaya mengingatkan kamu bagaimana cara mencari materi di Google Classroom ya. Yang paling pertama, kamu buka dulu materi ini. Ada classwork ya. Masuk ke kelas. Nanti di tugas 2 materi tema 6. Materi tema 6, kamu lihat di sini ada yang paling bawah. Paling bawah itu adalah materi hari ini. Lihat posted-nya di postnya kapan. Kalau di postnya kemarin berarti materi yang kemarin. Ya, biasanya di bawah judul itu ada di sini keterangan. Biasanya. Oleh karena itu, selanjutnya klik ya, mau klik. Selanjutnya kamu klik di sini, nanti kamu scroll ke bawah ya. Ini ada 3. Nah, yang paling pertama kamu klik dulu yang PDF panduan ini ya. Klik yang PDF. Ini panduannya. Panduan belajar. Nah, panduan ini fungsinya untuk apa? Panduan belajar ini fungsinya untuk memandu kamu. Jadi inilah yang akan memandu kamu. Ini adalah perwakilan dari Bapak. Ya, perwakilan dari Bapak saat mengajar. Jadi Bapak berbicaranya menggunakan panduan ini. Jadi ini yang menjadi guidance kamu ya, untuk memandu pembelajaran kamu di setiap harinya. Apa saja yang harus kamu lakukan? Kamu baca yang paling pertama dulu. Hei anak-anak, Pak Guru, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti baik-baik semua. Ya. Kita berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh yang asik dan menyenangkan. Ini dibaca ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tematik dengan muatan bahasa Indonesia. 3.3, PKN 3.2, SPDP 3.2, halaman 59 sampai 60. Nah, berarti kamu buka halaman apa sekarang, Nak? Halaman 59. Pak. Dah. Sudah.
selesai. Pertama, kamu diminta mati. Gambarnya gambar apa ya? Gambar ini, gitu ya. Nah, di bawah ada pertanyaan-pertanyaan nih di bawah yang dapat kamu gambar atas. Menurutmu apa yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Menurut kamu kira-kira kejadian apa di gambar pertama dan di gambar kedua? Pertama, anak-anak sedang menyeberangkan satu dua, dibantu menyeberang oleh anak. Menyeberangnya di mana nih? Susah yang coba. Zebra cross, betul. Yang menyebut zebra cross tuh. Nah, menyeberangnya di zebra cross, betul. Zebra cross itu apa? Zebra cross. Ada tahu yang tahu nggak zebra cross itu apa? Penyeberangan. Buat menyeberang. Buat menyeberang. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang tahu zebra cross itu untuk apa? Menyeberang. Tempat menyeberang. Menyeberang, Pak. Untuk melintas. Tempat melintas. Menyeberang. Menyeberang udah. Menyeberang, oke. Tempat menyeberang, tempat melintas, penyeberangan, boleh ya. Namanya zebra. Pada saat itu masih agak lengang ya, agak lengang dan tertib gitu ya. Nah, sedangkan di gambar kedua nih, gambar kedua, siapa yang menjelaskan nih gambar kedua? Apa? Macet. Ya, apalagi ada yang tahu nggak gambar kedua ini? Menyeberang. Tidak bisa menyeberang. Menyeberang, oke. Yang tidak tahu terjebak macet, oke, bagus. Terima kasih ya. Baik. Kalau begitu, sekarang giliran Bapak akan menyimpulkan ya. Bapak akan dari hasil pengamatan Bapak pada dua gambar tadi. Ini kesimpulan Bapak membuat kesimpulan dari hasil pengamatan Bapak pada dua gambar. Satu-satu ya, bagaimana kesimpulan. Ini kesimpulan Bapak sementara ya. Silakan disimak. Di kesimpulan Bapak, hasil pengamatan Bapak terhadap gambar pada halaman 59 tersebut adalah, kita perhatikan, di gambar pertama merupakan gambar siswa-siswi yang sedang membantu menyeberangkan seorang perempuan di jalur penyeberangan atau zebra cross. Sedangkan gambar kedua adalah gambar siswa-siswi yang sedang menunggu lampu merah agar bisa menyeberang. Kita harus menyeberang pada jalur penyeberangan yang telah disediakan, yaitu zebra cross. Sehingga kita Zebra cross. atau untuk menyeberang. Dengan menyeberang pada tempatnya,
kita tidak mengganggu lalu lintas dan kita bisa aman melakukan penyeberangan. Menyeberang pada tempatnya merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Gitu ya. Nah, itu adalah kesimpulan Bapak terhadap gambar tadi. Bapak coba akan meminta 1 atau 2 orang, siapa yang akan menyampaikan tentang kesimpulan dari 2 gambar ini. Gambar yang pertama dan kedua, seperti halnya kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi. Boleh sesuai dengan bahasa sendiri. Menurut kamu, dari 2 gambar itu, apa yang bisa kamu jelaskan berdasarkan 2 gambar tersebut? Silahkan. Yang mau menjawab silakan tangan, boleh angkat tangan. Coba menurut kamu, kesimpulan kamu dari 2 gambar tersebut apa? Hasil pengamatan kamu, ada yang mau menjawab nggak? Kan, boleh. Pak hitung sampai 3, ayo. Menurut kamu, gambar nomor 1 dan gambar 2 itu apa? Ada yang tahu dah? Al, menurut Al apa tuh? Gambar 1 dan gambar 2 apa? Al, mana Al? Al? Ada Al? Terlempar ya? Nah, Al, menurut Al, gimana tuh Al? Menurut Al, 2 gambar ini menjelaskan tentang apa Al? Zebra cross sama macet. Ini Lalu lintas. Yang pertama menyeberang zebra cross, yang kedua lagi macet. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Al. Terima kasih Al ya. Kemudian Bapak minta coba, kalau yang ada yang mau angkat tangan, Bapak langsung persilahkan. Karena tidak ada yang angkat tangan, Pak sebut ya, 1 dari perempuan. Coba Neisila. Yang lain boleh angkat tangan ya, boleh raise hand-nya diklik. Neisila mana? Neisila silakan. Menurut Neisila gimana? Nomor 1 sih kata Cila itu mobil-mobil melaju cepat, terus orang-orang jadi gampang berangnya, lintasnya bagus, orang aktif. Tapi kalau yang nomor 2 itu macet, jadi orang-orang susah untuk menyeberang dan macet. Yang nggak menurut pengamatan Sila, katanya teman-teman, gambar pertama itu teman-temannya, siswa-siswinya menyeberang dengan santai ya, dengan tertib, karena lalu lintasnya lengang ya, tidak terlalu macet ya. Kalau di gambar 2 itu lalu lintasnya macet sehingga mau nyeberangnya susah. Itu ya, bagus. Terima kasih ya, Neisila. Ini ada yang angkat tangan nih, ada yang angkat tangan. Adlina Kausar, silakan Adlina. Yang nomor 1 itu anak-anak sekolah dan 1 perempuan lagi menyeberang di zebra. Ya, oke. Gambar kedua, anak-anak sekolah sedang menunggu lampu merah untuk menyeberang. Oke, bagus. Terima kasih Adlina ya. Adlina, kata Adlina, gambar yang pertama itu anak-anak sudah sedang menyeberang karena lampunya sudah lampu hijau untuk menyeberang ya. Menyeberang untuk lampu hijau. Kemudian yang gambar yang kedua masih menunggu lampu menyala untuk bisa menyeberang. Boleh pengamatan dari Adlina. Yang lainnya, ada lagi nggak yang lain yang mau menyampaikan nih? Ada? Silakan. Yang sudah menyampaikan pendapatnya, Bapak kasih tanda diberikan nilai 100 ya.
Ini siapa aja yang sudah menjawab? Adlina, Naysila, sama Al-Al. Pak Guru berikan nilai 100. Kamu sudah bisa menjawab ya. Yang lainnya boleh, silakan kalau mau menjawab boleh. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan lanjutkan pembahasan Bapak. Bapak akan membahas menggunakan slide ya. Nah, slide PPT-nya. Nah, anak-anak, yang pertama ini ya, 6 subtema pembelajaran. 6 membuat ringkasan teks eksplorasi pada muatan bahasa Indonesia KD 3 dan 4. Anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kalian juga sebenarnya sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam eksplanasi. Jadi nanti ketika kamu ditugaskan untuk meringkas teks eksplanasi, ada hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, apa saja nih yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi itu, dalam hal meringkasnya itu bagaimana nih? Apa saja yang harus kamu perhatikan? Yang pertama, membaca judul, gambaran informasi secara meringkas pertama judulnya judul itu merepresentasi membayangkan kira adalah ini judulnya, misalnya pada judulnya tanggung jawab negara, membaca judul jawab warga langsung dalamnya bahas warga negara. Ya, paham ya? Link pertama yang harus diulang, wujud pahami dan dari tersebut asal kamu baca terelek, baca ditanya yang kamu baca yang artinya baca asal membaca asal menuntas. Ini maksudnya apa? Kita bisa menggali lebih dalam yang disampaikannya, membacanya. Kita selesai membaca oleh mama, misalnya Sandi, yang kamu punya apa? Tanya, jawab sebagai warga negara, Pak.
misalnya ditanya lagi oleh Pak Guru, nanti akan tahu saya membaca ini Pak tentang ini terus hal tersebut yang harus betul. Dan kedua, dan pembelajaran menjelaskan market dan warga dan jawab sebagai siswa dan warga. Tanggung jawab itu apa? Masuk ke tanggung kemarin belajar hak itu pasti itu hak kewajiban yang harus. Lagi yang ketiga, sikap sadari dan siap sadari dengan itu adalah saya yang harus saya selesaikan dengan baik. Orang yang bertanggung jawab orang yang bertanggung akan mengerti asal-asalan. Ini hak, kewajiban, hak yang kewajiban yang harus antara hak dan kewajiban. Kita boleh kamu menuntut tahu terus menuntut lalu membentak orang tua, turut sama orang tua, namanya hak. Kamu mau mendapatkan uang jajan orang tua, kemudian jawab harus dilaksanakan dari orang. Ini adalah tanggung sebagai seorang siswa. Ada pembelajaran online, langsung berpikir siswa dari pagi. Halnya jam 11. Kamu sebagai anak yang punya tanggung menyiapkan melaksanakan 6, jam 5 sudah bangun, jadi sudah sholat, sudah siap-siap. Ya, anak kelas 5, semuanya jawabnya keren. Dan ini ada 3, kan sudah sampai 3. Ya, ini alhamdulillah 52 yang sangat lupa semuanya dalam dulu dong semua. Ini hebat sekali ya. Nah, hari ini ya hadir di meeting. Ini satu contoh bahwa kalian memiliki yang bertanggung jawab. Ada orang yang bertanggung jawab biasanya adalah orang yang akan
Allah semuanya akan jadi. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kemudian Amin ya Allah. selanjutnya seorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tugas tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Nunda-nunda tunggu tugas. Senin dia akan langsung kerja. Set dulu dikerjakan, baru dia mengerjakan lain. Menunda-nunda misalnya. Apa? Sekarang saya mau dulu. Ya Pak, capek nih, saya mau main-main dulu, nanti deh tugasnya saya kerjakan main. Ya kebablasan sampai. Nah, yang bertanggung jawab akan menunda-nunda tugas hari ini kerjakan. Mengerjakan yang enak kan, pagi-pagi sudah mengerjakan pos tugas selalu jam 30 maksimal 30 sampai jam asrub. Kamu jam 6 itu sudah tugasnya apa? Sudah bisa kerjakan. Jam 8 kamu sudah selesai. Jam 8 sampai ke sana kamu kerjakan hal yang lain. Bisa main, agak bisa jalan dan seterusnya. Kalau tugasnya sudah selesai, boleh. Tanggung jawab itu menunda tugas ya hak lain. Kamu menunda tugas lain itu apa akan terganggu sama kamu. Hanya kamu lambat menyumpul terusnya tugas di kamu dan tepat ya terkurangi ya. Kamu ada yang tidak akan dulu dan ya kita menunda tugas, menunda kewajiban itu akan berdampak lain. Jadi kita saling mengerti dan kewajiban akan laksanakan dengan hak pun cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Bagaimana Pak? Kita bertanggung jawab nih, ada 4 kalian jadi yang pertama harus memiliki tugas dan kewajiban. Terus tahu dulu tugas kamu apa, kewajiban kamu apa. Nah, yang kedua, harus melaksanakan dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda. Disiplin melaksanakan di entar sok. 3, tipsnya itu mendahulukan dulu, menteri saya aja dulu ke sama ya. Hormati hak-hak orang lain. Kita harus tidak bisa 4 kalau kamu akhir muatan SPDP dan ada pelog lagu. Tangga ada pelog ada dan Bali biasa Paras atau nada pelog biasanya ditulis dalam
sol, mi, fa, sol. Susunan tangga nada pelog sama dengan tangga nada mayor. Mi, fa, sol, la, si. Tangga nada pelog nada. Jadi do, re, mi, fa, do. Lagu Gampang dari nggak ada. Bali, Ibunya nggak ada. dari Jawa Tengah dan Jawa. Bentar. Materinya ya, Naya. Salihan, sekarang Bapak akan menyampaikan tugasnya nih. Bentar, Om, jangan dulu dimatiin. Mana sih? Tugasnya nih, yang pertama, kembali halaman 1 ya, halaman Bentar. nih. Ibunya. Kamu menuliskan kembali isi inti dari paragraf dari setiap paragraf. Jadi kamu menuliskan kata. Udah dimatiin ya sama si Om Ipunya. Si Om Ipo. Yang belum dimatikan, mute, dimatikan dulu. Bapak tidak ada admin di sini, jadi harus dimatikan sendiri ya. Bapak mati ya. Ya, semua sudah ditutup. Bapak akan jelaskan tugas hari ini ya. Hari ini di halaman 61 mengisi kata-kata, mengisi dari setiap paragraf. Nah, kamu isi dari bacaan ini. Bahwa warga negara ini tuh kata kuncinya dari setiap paragraf. Sudah belajar kata kunci dari setiap belajar. Dan paragraf sebelah kanan ini dengan isinya. Isi dari paragraf yang kiri. Dan ini dari masing-masing. Pertama ini dan kemudian buat kesimpulan. Dan tugas di halaman 6 di halaman 6 ini kami mengisi kalimat rumpah. Ya, kalimat misalnya maju mundurnya sebuah negara tergantung negaranya. Salah satu jawaban yang ada di satuan pertama, tulis salah satu. Dan di nomor B, bagian B, ini kembanglah paling sedikit 5 kata kunci yang telah kamu menjadi lengkap. Dan kamu sudah menuliskan kalimat di paragraf 1A. Ambil salah satunya. Satunya saja, kemudian buat. Misalnya di sini, di paragraf pertama, dengan katanya hak, dan atau sifat. Misalnya hak baik kalian. Kalimatnya yang menggunakan kata hak. Ini memilih hak. Enggak. Sayang dari orang. Sekarang akan contohkan kepada kita akan cari kata kunci dari paragraf pertama. Cari kata pertama. Silakan kalian semuanya ya, kalian bisa menjawab kata kunci paragraf pertama.
kalimat pertama atau paragraf kedua nih yang ya dua ya. Akan bacakan kalimatnya, silakan kamu jawab kira-kira di kolom tangannya, raise hand. Raise hand boleh. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Nah, sebagai warga negara. Kalimat angkat hand, Sandi, silakan. Tanggung jawab. Ya, ada yang lain yang mau dua cara ya, dua kalimat. Hand. Ini jawaban yang jawabnya rata-rata kalimat yang ya. Sen res
ya. Dari tangan misalkan wajib kemudian yang hanya saja hanya dua ya. Ini ya. Nada ya. Ya ditutup benar. Ya. Itu ya. Eh, ini. Keluarkan. Yang ulang berulang kali. Dilakukan lagi. 1, 2. Remi langsung hati-hati.
Contohnya dengan membeli samakan. A dulu ya. A. Ilham A. Ilham A. Itu pemanasan ya. Ya. Huruf vokal. Dan lakukan pemanasan ini selama beberapa menit. Kamu lakukan menit, kemudian kamu pilih salah satu lagu dari kamu, kemudian buat pada buku dan nyanyi baik. Kirimkan voice note nyanyianmu ya. Itu materi kita kali ini dan enggak sama. Kalau tidak Bapak akan lanjutkan pada selanjutnya itu sebutkan tepuk apa namanya tadi? Tepuk apa? Tepuk lebah. Bapak akan satu ya. Tepuk lebah. Rok. Kamu jadi lebah. Kamu jadi Kasengan. Aku dengar kamu lebah tak sengaja. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pergi dulu. Siap ya. Bapak minta dua orang saja menyatakan tepuk. Yang pertama Fabian, mana Fabian? Fabian ada Fabian? Mamam. Mana Fabian? Nah. Fabian ada? Nah, coba dibuka Fabian. Fabian sama Sandi. Ini dibuka Di. Coba Di, kamu praktekan tepuk lebah Di. Mau jadi Terus tepukannya buat Sandi. Oke. Coba sekarang Fabian, mana Fabian? Ada Fabian? Halo Fabian. Fabian panggilan pagi. Oh, ada Bapak panggil pagi, kamu jawabnya bagaimana?
Luar biasa. Praktekan ya. Siap. Bapak panggil ya. Siap, Fabian? Fabian? Yang keras dong. Fabian, siap? Fabian, siap? Ya. Bapak panggil. Pagi, Fabian. Luar biasa. Luar. Jawabannya gimana, Yan? Fabian. Ya, Yan? Pagi. Luar biasa. Mungkin Fabian suaranya kurang bagus karena selanjutnya Bapak akan memanggil beberapa anak. Kemudian yang Bapak panggil, sambil Bapak mengenal juga kalian, sambil Bapak panggil, kamu menyebutkan Please, padaku, please, padaku. Apa? Padaku, Mak. Ada teman-teman apa? Aku Mak. Wan. Jadi bunga. Dia masih main boneka. Bisa keluar. Aja suka boneka guys. Keluar. Jadi Itu ada Iya, ada bencong, ada bencong. Bisa. guru terlempar lagi. Baik, sekarang mau panggil sesi bebas ya. Pak, kagak senang, buy one day. Di sesi bebas ini Bapak akan panggil 5 orang. 5 orang ini yang Bapak panggil, kamu menyebutkan nama, kemudian menyebutkan apa belajar. Jangan aku lagi dapat. Ya, jadi yang kamu sebutkan, yang pertama kesulitan belajar kemarin apa yang belum kamu paham, yang kamu sudah paham kemarin, ya. Yang belum kamu pahami pembelajaran kemarin, sudah kamu pahaminya, yang sudah kamu pahami apa, yang belum kamu pahami. Oke? Nah, dan janji kamu, 3 janji kamu habis karena kamu hanya gini. Nama saya Egio. Kemarin yang belum adalah tentang hak. Yang sudah saya pahami pembelajaran kemarin adalah tentang kita akan pelajari
Sekarang Bapak coba akan panggil atas nama Yasmin. Mana Yasmin? Yasmin. Ada Pak. Dari perempuan dulu. Nama Yasmin. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini ya. Dari kelas belum kamu pahami kemarin apa? apa-apa. Paham semua kemarin. Sudah Nah, Yasmin ke depan bagaimana bantu sama orang tua. dibantu orang tua? Nggak apa-apa, dibantu sama ya. Dikit. Ya. Punya rencana nggak ke depan, Min? Apa yang kamu lakukan ke depan? Rencana kamu supaya kamu bisa lebih baik nanti bagaimana, Min? Tugasnya akan dilaksanakan tepat waktu. Mau Dilaksanakan tepat waktu dan sampaikan, Min? udah aja segitu aja Pak. Grogi ngomongnya. Nah ya, ada pertanyaan nih kan ya yang hari akan Aku, Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak. kalau ya, rencana Arpan ke depan gimana, Pan? Bangun tepat. Ya, ada lagi nggak rencana ya? Pan, boleh tahu nggak kenapa kamu mau bangun tepat waktu, Pan? Hanya bangun. Ya. Oke, terima kasih, Pan. Kamu sudah punya janji ya. Bangun tepat ya, terlaksana ya. Oke, sekarang ke perempuan lagi deh. Ya, perempuan sudah tadi. Resti Nurdiansyah, Nurdiani, Handayani itu siapa ya? Ini namanya Putri Pak. Iya. Putri. Nanti namanya diganti ya, Naya. Put, kan Put. Putri. Mana Putri? Putri.
Putri. Enggak Putri. Putri lagi ke belakang ya? Putri. Putri lagi ke belakang ya? Zakia, Sailah. Pak. Kalau gitu. Sailah ada Sailah. Tadi. Sailah. Sailah. Nah, Sailah silakan. Gimana ada kesulitan? Jadi dia lagi dibantu sama orang tua sedikit. Tinggal sama si Gading. Kesulitan tidak ada. Tidak ada kesulitan. Nah, ada rencana ke depan, nak? Rencananya ke depan apa? Lebih giat. Itu aja. Belajar mau lebih giat ya, bangun lebih pagi lagi, gitu ya. Boleh. Terima kasih Ana ya. Selanjutnya sekarang yang ketiga, laki-laki lagi deh. Yang belum pernah Bapak panggil ada nggak? Adrian nih, Adrian. Yan dulu deh. Yan dulu ya, nanti ke Faisal ya. Faisal udah kemarin, udah pernah. Yan dulu deh. Kan deh. Kamu nama tahu kata nama saya. Haikal. Yang lagi cuma Haikal, Pak. Ada apa kesulitannya? Haikal, Pak. Ada kesulitan? Yang menyenangkan deh kalau begitu. Yang menyenangkannya buat Haikal apa? Buat Adrian. Kemarin apa? Dari Jumat Sabtu. Belajar, Pak. Nah, belajar apa, Dian? Jumat Sabtu, Adrian belajar apa saja yang Adrian masih ingat? Jumat Sabtu itu belajar tentang apa aja? Iya, Pak. Mengenal suku, Pak. Mengenal apa? Bu. Oh, ya. Oke. Bisa ya, Man ya? Terima kasih ya. Kalau sudah bisa, rencana Adrian ke depan gimana nih, Yan? Ingin bangun lebih awal, Pak. Bangun lebih awal ya? Bagus, mantap. Bangun lebih awal ya, biar tidak meral terus nih badannya. Ya. Nah, bangun lebih awal, keren. Mudah-mudahan tercapai ya, sayang ya. Amin. Oke, biasanya emang Adrian bangun jam berapa, sayang? Jam 7:30. 8. Oh, ya. Sekarang bangunnya jangan 7:30 ya. Akan bangunnya lebih awal. Kalau tidur jam berapa, nak? Jam 11, Pak. Aduh, jam 11. Ngapain aja, nak? Aduh. Main game? Ya, Pak. Oh, main game. Nah, Bapak jelek. Kasih saran boleh nggak? Ya, Bapak ngasih saran. Gini, nah. Kita mau main game, nggak apa-apa. Main gamenya jangan terlampau ya. Lalu menyita waktu, menghabiskan waktu untuk semua gitu ya. Adrian nanti harus waktu kapan harus main game, harus belajar, waktu untuk tidur. Nah, kalau kamu cita-cita
hanya mau bangun lebih awal, berarti kamu harus lebih awal, Nak. Karena kalau kamu tidur jam 11, pasti jam 5 itu nggak akan bangun. Kalau kamu mau bangun jam 5 atau 6, kamu tidurnya maksimal jam 9. Ya? Ya? Udah. Mau main game lah siang hari ya. Beberapa misalnya. Hai. Ya. Ya. Ya, Adrian ya. Sekarang kita ke perempuan lagi deh. Ya, kira siapa yang belum nih? Yang mau ngasih rekomendasi? Yang merekomendasikan siapa perempuan yang Ra. Ya. Tahu ya, Bu. Fazia, Kak. Fazia. Fazia aja. Fazia. Iya. Ya, mana Fajia coba? Ya. Oh. Soal, Pak. Fazia belum, Pak. Marah. Sama ajar pegang aja. Pak, aja. Aja, Pak. Aja. Pak. Aja, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Wabarakatuh. Apa Arfan? Waldan. Udah keluar. Ejo jelek, mana Ejo jelek? Ejo jelek, mana Ejo jelek? Keluar, woi, keluar. Bubar. 1, 2, 3.